Oke teman-teman, kembali lagi dengan Kang Majid di sini. Di video kali ini seperti janji Kang Majid kemarin, ya di video review mengenai aplikasi Hadiah Pro versi Android. Pada video kali ini Kang Majid akan membahas mengenai bagaimana cara kita nge-flash data hasil remapan kita pakai HP Android. Yang tentunya kali ini untuk nge-flashnya itu pakai aplikasi Android Hadiah Pro yang sudah terinstall di HP kita masing-masing. Bagaimana langkah-langkah kita nge-flash Hadiah Pro pakai HP Android? Langsung aja disimak baik-baik video kali ini. Oke baik teman-teman, ini kita mulai ya untuk nge-flash Ecu Sindengen dari Honda Vario 125. Dan ini kita ngeflashnya pakai aplikasi Android ya, aplikasi Hadiah Pro versi Android, jadi nggak pakai laptop ya. Ini kita coba pakai di Androidnya. Coba ini kita bongkar untuk yang apa namanya soket DLC nya, karena soket DLC nya ini dia tuh ikut aki, makanya kita bongkar penutup aki dulu. Oke, sudah terbongkar. Terus untuk Honda Vario ini DLC nya itu di sebelah sini ya. Nah ini untuk DLC nya, kita lepas dulu. Oke, sudah dilepas. Terus selanjutnya ini kita tancapkan DLC Hadiah Pro nya. Dan yang perlu diketahui oleh teman-teman semua, nanti untuk komunikasi device Hadiah Pro dengan HP Androidnya itu pakai Bluetooth ya. Oke, ini kita langsung aja masuk ke aplikasi Hadiah Pro nya. Ini kunci kontak kita on kan ya, supaya Bluetooth dari device Hadiah Pro itu dia itu nyala. Sudah on seperti ini. Oke, sekarang kita buka aplikasi Hadiah Pro nya. Ini bisa di download di Play Store ya. Untuk logonya seperti ini, namanya Hadiah Pro. Oke, kita buka. Oke, sudah muncul seperti ini, tapi ini belum connect ya. Tandanya kalau belum connect ini di tulisan bawah Bluetooth not connect ya. Terus ini ada gambar apa ini, mikro ya, ini mewakili Ecu ya, not ready ini berarti device Hadiah Pro nya dia itu belum berkomunikasi dengan si Ecu motor itu sendiri. Nah ini sudah Kang Majid buka, terus device Hadiah Pro sudah nyala tapi kok belum connect. Biasanya kalau HP-HP terbaru itu minta akses GPS ya. Ini lokasi ya, lokasinya Kang Majid aktifkan lokasinya. Terus Kang Majid coba masuk lagi ke aplikasi Hadiah Pro nya. Nah langsung kan ya, langsung connected. Kita tunggu device nya, lampu indikatornya kedip-kedip ya. Nanti dia itu akan kedip cepat ketika connect ke Ecu. Nah ini loading, dari Ecu nya loading ya. Terus nanti ada tulisan ready ya, ready ya ini ya. Jadi ini statusnya connected Bluetooth, berarti aplikasi atau HP Kang Majid ini sudah connect ke device Hadiah Pro. Terus tulisan ready ini berarti Hadiah Pro nya, device nya itu dia itu sudah connect ke Ecu si motor itu sendiri. Dan kalau sudah connect ke Ecu motor itu ditandai dengan ini. Jadi ada, tadi kan blank kan ya, tadi itu blank ketika belum connect. Sekarang kalau sudah connect ini muncul gambar motor yang connect dengan device Hadiah Pro. Sama keluar parameter-parameter ini ya, baterai 12,6 volt langsung keluar, suhu mesin, injektor ya, pengapian, sama di sini muncul ini informasi dari motor yang sekarang ini connect ya, Vario 125, kode spare partnya, volume silindernya sekian tuh. Oke, yang belum jelas mengenai fitur-fitur Hadiah Pro kemarin sudah Kang Majid ulas ya, bisa lihat di video sebelumnya di atas untuk linknya. Nah sekarang kita fokus ke flash data aja ya. Ya flash data ini menunya, langsung kita klik aja flash data.
Nah, di flash data ini teman-teman, untuk flash data itu intinya itu kita mau ngeflash atau memasukkan data hasil remapan kita ya, atau file hasil remapan kita itu langsung ke Edumotor. Nah, biasanya kan kalau kita di PC atau di komputer atau di laptop itu kan habis nge-remap, data yang tersimpan itu kan langsung disuntikan di menu tersebut. Nah, di Hadiak Pro itu ternyata salah satu keunggulannya itu file hasil remapan yang kita lakukan di software Hadiak Pro di komputer atau di laptop itu bisa kita simpan ke device Hadiak Pro. Jadi filenya itu bisa kita suntikan ke Hadiak Pro ya, maksimal itu 10 file. Dari file yang di sini yang sudah tersimpan di device Hadiak Pro itu nantinya kita bisa menyuntikan data tersebut melalui ini aplikasi Android Hadiak Pro itu. Jadi salah satu keunggulannya ya, misalkan kalau kita berpergian nggak bawa laptop, kita cuma berbekal HP Android sama device Hadiak Pro yang sudah keisi data hasil remapan kita yang sudah kesimpan di sini di Hadiak Pro. Jadi misalkan kita butuh perubahan settingan ya, coba aja kita flash data yang sudah kita simpan di Hadiak Pro ini, di device Hadiak Pro ini ya. Terus teman-teman yang belum tahu cara mengisi atau menyimpan file 10 file yang bisa kita simpan di memori Hadiak Pro itu seperti apa, langkahnya itu seperti ini. Coba teman-teman lihat, ini waktu Kang Majid nge-flash device Hadiak Pro, nyimpen file ke memori Hadiak Pro. Coba dilihat caranya seperti ini. Untuk proses flash atau menyimpan data hasil remapan kita di device Hadiak Pro itu caranya seperti ini. Yang pertama, kita colokkan Hadiak Pro dengan USB yang sudah terkoneksi dengan laptop atau komputer kita. Tapi sebelum dikonekkan, ini usahakan software Hadiak Pro ini dibuka dulu ya. Software Hadiak Pro ketika sudah dibuka, terus ini kita colokkan langsung. Nah, ini ketika sudah terkoneksi, ini lampu indikatornya ini pasti warnanya itu merah. Nah, setelah masuk ke software Hadiak Pro ini, kita langsung masuk ke flash data, menu flash data. Oke, setelah masuk ke flash data, ini kan ada dua, ada flash recovery sama flash data. Nah, kalau flash recovery kan nanti kan hubungannya sama recovery ecu yang mati suri karena gagal remap. Kalau untuk flash data ini kita hubungannya itu sama menyimpan data atau flash data hasil remapan kita ke memori Hadiak Pro. Nah, ini ada 10 slot yang bisa kita isi. Nanti coba Kang Majid isi sebagian aja ya, Kang Majid isi 5 file aja, 1 sampai 5 aja. Caranya bagaimana? Caranya langsung aja, ini pertama kita read aja ya, read database list. Ini untuk refresh saja. Biasanya kalau baru dicolokin itu datanya itu nggak muncul. Untuk data standarnya itu datanya itu ada bit, ada mega pro, macam-macam ya. Nah, ada mega pro ya, series. Jadi data yang disimpan di memori Hadiak Pro ketika kita beli Hadiak Pro itu datanya itu memang ini ya, data mega pro rata-rata ini sudah Majid isi dengan undang bit yang nomor 1 ini. Nah, untuk cara mengisinya seperti ini, kita klik angka 1 nanti urut ya, terus kita read flash, kita klik read flash. Nah, di read flash ini intinya kita mau mencari file ya, file hasil remapan kita yang tersimpan di mana. Ini Kang Majid simpan di desktop tadi. Terus sudah Kang Majid tandai file remap vario 125. Ini Kang Majid klik. Nah, ini ada 5 file yang sudah tersimpan. Ini sebagai contoh aja ya. Oke, nomor 1 ini Kang Majid klik, Kang Majid open. Nah, langsung dia nge-flash atau nyimpan ke memori Hadiak Pro. Save maps to the device, finish. Oke. Jadi nomor 1 ini gambarnya langsung pindah ya, jadi Honda Vario. Oke, lanjut ke nomor 2. Semula ini Mega Pro ya, standarnya Mega Pro. Langsung kita tumpuk aja filenya
ya, klik read flash. Nomor 2 kita masukkan, open, langsung nulis. Oke, finish. Oke. Nomor 3. Jadi nanti sebaliknya ya, kalau kita mau ngisi di nomor 1 ini dengan file lain ya caranya seperti ini, kita tumpuk datanya. Nomor 3 read flash, maps ketiga ini saya masukkan. Oke, masuk. Maps keempat. Oke, maps keempat, open. Cepet banget ya cara nyimpennya. Yes. Terus kelima, 1 2 3 4 5 ini ya, 5 1 2 3 4 5 ya, ini kelima, open. Sip. Keenam enggak Kang Majid isi, Kang Majid biarkan aja standar. Jadi yang Kang Majid isi tadi 1 ya, ada vario, 2 sudah jadi Honda Vario juga, 3 Honda Vario, 4 5. Oke, kelimanya ini 5 slot ini sudah Kang Majid isi dengan file repap Honda Vario 125. Nah ini nanti ketika kita buka di Android, kita load, itu nanti munculnya 5 ini juga sama, munculnya itu apa namanya, motornya Honda Vario 125. Oke, sip. Caranya cuma seperti itu aja. Kita keluar aplikasi, terus kita colokin HP Android. Sip. Ya seperti itu ya caranya. Jadi kemarin Kang Majid masukkan data Honda Vario 125, hasil remapan itu 5 file. Nah nanti kita lihat di sini ya. Ini kan sudah connect semua, Bluetoothnya connect, terus komunikasi sama ECU-nya connect. Untuk menampilkan datanya kita langsung menuju ke menu flash. Terus untuk menampilkan datanya kita klik load. Nah setelah klik load ya, ini data-data yang tersimpan di device Hadiah Pro itu sendiri, itu dia itu akan muncul. Ya kalau bawaan motor Hadiah Pro baru itu data yang tersimpan itu Mega Pro semua. Ya itu data apa ya, pertama kali kita beli Hadiah Pro lah. Nah setelah itu ketika kita mau ngisi datanya ya nanti tampilannya di sini. Nah ini kemarin Kang Majid isi 5 ya, 5 file ya. Jadi ini di sini kebacanya sama 5 file Vario 125 itu. Ini maksimal 10 ya, 10 slot ya. Dan nanti ketika kita mau masukkan data lagi tinggal numpuk aja ya, kita masuk software Hadiah Pro di PC, tinggal numpuk data Vario ini diganti semua, bisa kita lakukan. Caranya sama seperti yang Kang Majid lakukan tadi tuh ya. Nah untuk ngeflashnya gimana? Ini kan ada tulisan flash tapi masih belum aktif ya. Terus ini ada tulisan apa namanya, kolom untuk loadingnya tapi belum jalan karena apa? Kita belum melakukan flash. Nah cara ngeflashnya gimana? Ini bisa kita pilih filenya ya, teman-teman bisa ngelihat ya. Ini file yang mau kita flash itu yang mana, itu bisa kita pilih. Udah ngeflash ini. Waduh ini kepencet tadi. bentar kita tunggu aja dulu ya. Ntar nanti bisa kita ulangi. Nah ini tadi Kang Majid sudah kepencet flash ya, kena ini kena tangan Kang Majid. Nah langkahnya tadi ketika sudah kita pencet ya, kita pilih filenya, langsung kita klik flash. Tadi yang pertama yang dilakukan erasing, jadi menghapus data yang di ECU. Setelah itu di rating ini langsung menulis data ke ECU. Nah ini proses sekarang ini lagi menulis data ke ECU. Ini teman-teman bisa ngitung kira-kira berapa lama proses untuk ngeflashnya ya. Dan lama tidaknya untuk proses flash ini itu tergantung kapasitas dari ini sendiri, file si ECU itu sendiri. Nah, nanti teman-teman yang ketinggalan nanti kita ulangi lagi ya langkah flashnya seperti apa.
Yang pasti yang perlu diperhatikan teman-teman ya, untuk memasukkan data flash yang di ECU ini, yang mau kita flashkan, yang mau kita suntikan ke motor, itu harus benar-benar sama seperti data yang ada di ECU motor ini. Maksudnya kode spare partnya harus sama, terus motornya ini harus sama ya. Ini untuk menghindari kesalahan data yang kita masukkan ke ECU. Kalau datanya salah, otomatis motornya nggak mau nyala. Oke, ini masih proses writing. Proses writing ini proses menulis ya, menulis ulang, menulis atau flash ECU. Nah, 39%. Ini kita tunggu aja, harus sabar ini. Dan usahakan pada proses seperti ini komunikasi antara device Hadiapur sama aplikasi Androidnya itu nggak terganggu. Dan usahakan juga pada saat itu kondisi aki motor prima, sama kondisi baterai dari HP yang kita gunakan flash ini kondisinya juga usahakan prima juga ya, supaya nanti kita nggak ya, jangan sampai nanti pas kita proses ngeflash ini yang butuh beberapa detik, beberapa menit, nanti HP kita mati, otomatis data yang disuntikan nanti otomatis akan gagal juga. Masih rating ya, ini masih menuliskan data, kita tunggu aja. Dan jangan sampai pada proses seperti ini kita mematikan kunci kontak ya, jangan sampai seperti itu. Oke, 55%. Jadi lama tidaknya tergantung filenya juga ya, kapasitas file dari ECU nya itu kira-kira besar atau kecil. Oke, ini sudah 100%. Ini ada tulisan read flash finish, please reset ECM. Berarti saat ini kita disuruh matikan kunci kontak, terus di on kan lagi. Pak ya, kita off kunci kontak. Oke, kunci kontak sudah off. Terus ini tulisan disconnect ya, karena emang ini dia tuh gak nyambung lagi bluetoothnya karena kunci kontak off. Coba kita on kan, connected ya, bluetoothnya sudah connect dan ready. Coba kita masuk dashboard dulu. Oke, coba sekarang kita nyalakan motor ya. Nah, ini wajib setelah flash kita nyalakan motor. Oke, sip ya, ini ya kita matikan. Jadi ini finishingnya teman-teman ya. Jadi ketika pada saat kita disuruh reset dari ECU, itu berarti kunci kontak kita off kan dan kita on kan lagi. Setelah itu kita masuk menu dashboard, coba kita nyalakan motornya. Nah, ini finishingnya. Nah, itu yang menentukan apakah hasil remapan kita itu gagal atau tidak. Kalau motornya nggak bisa dinyalakan, berarti ya pada saat itu hasil flashan kita itu gagal. Dan misalkan motornya nyala, itu berarti hasil flash yang kita lakukan itu berhasil. Itu, dan itu saat-saat yang mendebarkan bagi teman-teman yang remap. Oke, ini kita ulangi lagi ya. Tadi kan terlalu cepat ya. Coba kita on kan kunci kontak dulu, connect. Terus kita tunggu dulu sampai ready. Not ready, ECU not ready. Bentar ya. Nah, ini kedip-kedip cepat. Itu tandanya itu dia tuh mau connect. Start. Nah, loading. Kita tunggu dulu aja ya, nggak usah terburu-buru. Ready ini berarti device-nya sudah connect ke ECU ya. Oke, kita lanjut ya, kita ulangi lagi. Kita masuk menu flash. Nah, kalau misalkan ini belum muncul, kita klik load. Load ini refresh ya, refresh, dan untuk memunculkan data yang tersimpan di device Hadiah Pro. Oke, setelah itu kita pilih file yang mau kita flashkan. Coba ini Kang Majid pilih yang pertama aja ya.
milih yang ketiga atau yang pertama ini kelihatan nggak? Ini Kang Majid pilih nomor 3 ya. Kang Majid pilih nomor 3. Terus setelah itu klik flash. Klik flash. Ya. Ini proses erasing. Jadi ceritanya itu kayak nggapus data di ECU-nya. Setelah ini prosesnya finish, baru write. Write ini nulis data ke ECU-nya. Erasing flash ini ditunggu aja. Sekali lagi harap bersabar karena proses ini terjadi. Erasing flash. Nah, setelah itu writing ini langsung nyuntikkan data yang sudah Kang Majid pilih. Data nomor 3 ya yang Kang Majid pilih itu. Ini ditunggu aja. Nah, pada saat proses seperti ini, itu indikator Bluetooth-nya ya. Bluetooth di Hadiah Pro itu kedip cepat. Dan pada saat itu adalah proses penulisan data yang tersimpan di device Hadiah Pro disuntikkan ke ECU motor. 19% ya. Dan proses seperti ini proses yang mendebarkan juga ya. Soalnya rata-rata teman-teman kalau nggak sabar itu biasanya kunci kontak di off kan ya. Biasanya data yang di flash ke ECU itu nggak full, otomatis motornya nggak akan nyala. Ini harus sabar. Dan ini salah satu keunggulannya ya untuk Hadiah Pro. Kita remap itu nggak butuh backdoor. Dalam artian dulunya kan remap ECU sindengan itu kan harus bongkar ECU, terus ECU-nya itu di lubangin ya untuk menemukan pin-pin untuk bisa nge-remap itu lewat backdoor. Nah, dulunya lewat backdoor, sekarang Hadiah Pro itu sudah mampu nge-flash lewat jalur kalen. Jalur apa namanya? Jalur ini ya, diagnostik ya, itu sudah bisa. Jadi kita tanpa bongkar ECU, tanpa apa istilahnya itu ngelubangin bagian belakang ECU, tapi sekarang sudah langsung tancepin connect DLC dengan Hadiah Pro sudah bisa nge-remap. Nah, itu salah satu keunggulan Hadiah Pro. Ya, dulunya kan yang bisa lewat jalur DLC itu kan cuma ECU Keihin ya. Nah, sekarang ECU sindengan itu sudah bisa remap pakai jalur kalen dengan Hadiah Pro. Oke, kita tunggu masih 60%, 47%. Dan ini harus sabar ya. Sekali lagi harus sabar kalau kita proses remap. Ya, jangan sampai nanti ECU-nya mati karena kita gagal remap. Makanya proses remap ini kita harus sabar. Pastikan baterainya normal dulu, jangan sampai baterai motor drop, kita lakukan flash. Ya, itu juga beresiko. Ya, pastikan baterai dari HP kita juga sudah dicas ya full, untuk jaga-jaga aja ya. Sekali lagi menghindari resiko kita gagal remap. Oke, writing write flash finish, please reset ECM. Oke, kita reset ECM. Kita matikan kunci kontak. 1, 2, 3, 4, 5. Kita on-kan lagi. Nah, kalau sudah terdengar bunyi fuel pump seperti itu sudah lega rasanya itu. Jadi flash kita itu sudah 99 berhasil, tinggal kita nanti ngetes dinyalakan. Soalnya kalau gagal remap itu mesti speedometernya mati, fuel pumpnya nggak bunyi gitu ya. Oke, kita masuk dashboard. Nah, ini connect ready. Kalau connect ready ini berarti ada hubungannya sama ECU juga, device-nya masih bisa connect sama ECU. Sekarang kita nyalakan motor untuk testingnya. Oke, sip. Ini bisa nyala. Oke ya, alhamdulillah berhasil. Sekarang mati nge-flashnya. Tapi ini datanya nggak muncul ya. Coba kita reset ulang aja, refresh ulang lah softwarenya.
Kita matikan kunci kontak. Ini tadi kan datanya kan nggak gerak kan ya, kita masuk ulang aplikasinya. Kita on kan kunci kontak dulu, kita masuk softwarenya, aplikasi di Androidnya. Kita tunggu sudah connect sama Bluetooth device Hadiah Pro. Nah, kurang lebih butuh 10 detikan ya untuk bisa ini Hadiah Pro ini komunikasi ke ECU-nya sampai keluar tulisan ready itu loh. Itu tadi Kang Majid hitung kurang lebih 10 detikan baru device Hadiah Pro connect ke ECU. Kalau untuk connect Bluetooth-nya, aplikasi connect ke Bluetooth-nya ini nggak butuh waktu lama, nggak sampai 5 detik sudah connect tadi. Oke, kita masuk dashboard, coba kita nyalakan. Oke, nah ini baru normal ya. RPM-nya pertama ngangkatnya 2000 karena masih ada apa ya, jok otomatis atau pemanasan ya, pemanasan suhu dingin itu sampai ke kondisi normal seperti ini 1300-an. Injektor aman, baterai 14,5 volt. Oke, kita masuk ke diagnosa. Ini kita jelajahi semua aja ya sekalian. Engine RPM, voltase baterai, ignition timing. Kita lihat kerusakannya, nggak ada kerusakan, aman. Kita lihat grafiknya. Wah, ini lebih ke analisa ya. Oke, sip. Kita masuk ke menu flash tadi. Sip, aman ya. Kita matikan lagi. Oke, jadi itu ya teman-teman ya, cara nge-flash atau menyuntikkan data hasil remapan melalui aplikasi Android Hadiah Pro. Jadi salah satu fitur yang paling menarik banget yang ada di Hadiah Pro adalah kita bisa melakukan flash tanpa komputer, itu pun bisa, tanpa laptop itu pun bisa, dengan hanya aplikasi Hadiah Pro yang sudah terinstall di HP Android kita semua. Oke, sementara itu aja yang bisa Kang Majid share ya. Mudah-mudahan video ini bisa buat belajar juga untuk teman-teman, terutama yang baru punya Hadiah Pro, sambil ngelihat video sambil langsung dipraktekkan. Nah, misalkan teman-teman saat memakai Hadiah Pro ada kendala, langsung aja chat di kolom komentar ya di bawah video ini, atau teman-teman juga bisa sharing sama Kang Majid melalui WhatsApp yang sudah ada di kolom deskripsi. Tinggal lihat aja ada WhatsApp Kang Majid, tinggal di save dan chat Kang Majid. Insya Allah kalau misalkan nggak ada halangan, otomatis secepatnya akan Kang Majid balas ya. Tapi kalau masih ada kerjaan ya mungkin balasnya loading. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih sudah melihat video Kang Majid kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.